warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor 24 tentang haramnya kezaliman. Hadis yang panjang kita sudah bagi menjadi 7 bagian itu. Total sampai akhir yang 7 bagian ini. Cakapan Ustaz di 8. Yang ke-8 itu Waman Wajadan Yang ke-8 Waman Wajadan. Nomor 1 dari Ya Ibadi hingga Fala Al-Qulamu. Nomor 2 Ya Ibadi sampai Fastaghfiru Faghfirlakum. Nomor 3 Ya Ibadi sampai Fatanfa'uni. Nomor 4 Ya Ibadi sampai nomor 4 Ya Ibadi sampai Ya Ibadi lawhana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala atfaqal birajulil wahidin minkum maza dalika bimulki syai'an. Kalau tidak akan melakukan Itu masih sampai mana kosong dari kami mulki syai'an. Yang nomor 4 Ya Ibadi sampai apa saja bersih. Harusnya sampai mana kosong dari kami mulki syai'an. Nomor 5-nya Ya Ibadi sampai mana kok zalika min. Itu nomor tadi. Ini nomor 5 ini. Berarti nomor 4 itu dari Ya Ibadi sampai mazadadalika fi mulki syai'an gitu. Terus nomor 5-nya Ya Ibadi sampai mana kosor dari kami mulki syai'an. Betul ya? Betul. Namanya itu. Baik, terhubung dengan yang sudah dipelajari pada bagian pertama dari hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ya, keharaman perilaku zalim atas dirinya. Ini haram zulman, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu bainakum muharraman, haram terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berlaku zalim. Secara ringkas kita ingatkan terlebih dahulu dari awal, baru nanti nyambung ke nomor 4. Tidak bisa
bersambung dengan kajian sebelumnya. Pada kalimat yang pertama itu ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, Allah mengharamkan dirinya berlaku zalim. Kemudian bagian berikutnya Allah mengharamkan kezaliman dilakukan di antara hamba-hambanya. Allah menetapkan wa ja'altuhu muharraman bainakum. Yang ketiga, Allah melarang atau mengharamkan tindakan atau perilaku saling menzalimi. Fala tadzalimu. Ini haramtu dzulma ala nafsi. Sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Sungguh aku haramkan kezaliman atas diriku. Satu, ini bisa dimaknai bahwa dengan demikian Allah tidak berlaku zalim, atau dengan kata lain Allah berlaku adil. Yang kedua, kalimat ini bermakna Allah menjadikan dirinya sebagai contoh teladan dalam apa-apa yang dia perintahkan atau dia tetapkan. Jadi mengawali dengan dirinya terlebih dahulu. Dari sini bisa dipahami, ya, pertama, Allah mewajibkan dirinya berlaku adil, bisa dipahami itu. Yang kedua, Allah menjadikan dirinya sebagai teladan, contoh
Sehingga dengan demikian dipahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh perbuatannya itu adil. Kemudian pada bagian kedua, kalau Allah menjadikan dirinya sebagai teladan atau contoh, maka mengandungi syarat agar sebelum memerintahkan sesuatu kita menjadi teladan dari sesuatu yang benar. Kemudian waja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan ia kezaliman itu muharraman sebagai sesuatu yang diharamkan bainakum di antara kalian. Pada bagian ini bermakna larangan dia ada kezaliman itu tidak dilakukan dalam larangan ataukah haram. Larangan perilaku zalim dalam interaksi sesama hambanya. Ini bermakna jangan sampai terjadi perilaku zalim dalam interaksi sesama. Ada bagian ketiga, kalimat larangan secara lugas agar tidak terjadi tindak saling menzalimi. Larangan tindakan saling menzalimi. Di sini berarti ada dua pihak, ya. Kalau di sini mungkin ada satu pihak yang berlaku zalim dan ada pihak yang dizalimi. Nah, di sini ada larangan satu perilaku zalim yang dibalas dengan perilaku zalim yang lain. Itu kalimat yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'id, kalian semua kelaparan illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan kepadanya. Fastaqimuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku akan beri makan kepada kalian.
Ya ibadi wa yang babaku kullukum harin, setiap kalian telanjang ilaman kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian, pas tak suni, maka mintalah pakaian kepada aku, aku beri pakaian pada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Terus sampai di situ ya. Yang nomor 2 sampai pada aksukum. Betul ya? Betul ya? Pada bagian yang kedua, Allah menjelaskan kebutuhan hamba ya, yang Allah perintahkan untuk dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjanjikan pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan para hambanya. Korelasi atau hubungan dengan kalimat yang pertama adalah ada hak-hak para hamba ya, di mana Allah mewajibkan dirinya untuk memenuhi hak-hak tersebut. Hak para hamba untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan baik lahiriah maupun batiniah. Ya, lahiriah seperti makanan, pakaian, ya. Kemudian kebutuhan batinnya seperti petunjuk. Nah, itu hak para hamba yang Allah perintahkan untuk dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana Allah telah mewajibkan dirinya untuk berlaku adil dalam hal ini memenuhi apa yang menjadi hak hambanya, maka Allah akan berikan. Ini juga mengandung pelajaran bahwa apapun kebutuhan kita, baik lahiriah maupun batinnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memintanya kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa yang bisa mencukupi kebutuhannya adalah sesuatu yang diminta itu, nah ini bisa menyeret manusia atau para hamba itu kepada perilaku syirik. Di mana menjadi hak Allah untuk diesahkan, ya, tidak disekutukan dengan yang lainnya. Maka kezaliman ya, para hamba ini bisa terjadi dalam hubungannya dengan Allah tatkala menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Nyuwun kecukupan pangan itu pun tetap mintanya kepada Allah. Karena faktanya kita dapati sebagian manusia bahkan untuk meminta kecukupan pangan atau kebutuhan hidupnya ternyata menggantungkan harapannya itu tidak kepada ya. Iso mangan kan sing nguripi negara. Ada kalimat gitu ya. Iso mangan kan sing nguripi negara. Ini bahaya. Ya sing nguripi Gusti Allah. Jadi
Jadi jangan sampai meyakini adanya selain Allah yang mencukupi kebutuhan kita, bahwa mekanismenya dilewatkan makhluknya, yaitu kewenangan Allah sepenuhnya. Tetapi bahwa yang menetapkan rezeki bahwa segala kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi keyakinan yang betul. Atau bahkan sebagian manusia menanyakan tentang nasibnya, rezekinya kepada selain Allah, dengan keyakinan yang ditanya itu mengetahui tentang bagian dari rezekinya, ketetapan tentang nasibnya. Ini juga masuk pada kesyirikan, yang itu berarti hamba ini melakukan kezaliman terhadap Allah. Jadi Allah menjadikan zalim itu haram terjadi di antara kalian, baik kezaliman itu dari seorang hamba kepada Allah atau kezaliman itu terjadi di antara sesama mereka. Kita sudah pelajari dulu hati nasihat, agama itu nasihat. Yang pertama, nasihatulillah, nasihat untuk Allah itu adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dan itu hak Allah untuk diesahkan dan tidak disekutukan, diibadahi ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan tidak disekutukan dengan selainnya. Taati dan tidak didurhakai, itu haknya Allah dan merupakan kewajiban kita. Dan kalau tidak ditunaikan, berarti si hamba melakukan perilaku kezaliman, dan karenanya dia berdosa. Nah, Allah menetapkan itu haram terjadi di antara para. Nah, terlebih meminta petunjuk kebutuhan yang bersifat rohani, kita pun minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prakteknya, apapun bentuk kebutuhan kita, pertama meyakini sepenuhnya bahwa yang memberi, ya, memenuhi adalah Allah. Lalu mintakan kepada Allah dalam doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, bagian dari kewajiban kita untuk melakukan usaha. Usaha itu adalah kewajiban yang ditunaikan, tetapi sandaran harapan dari usaha yang kita lakukan harus hanya kepada Allah. Keimanan yang benar begitu, ya. Mentauhidkan Allah yang sebenarnya adalah bekerja, berusaha, itu memang sudah kewajiban. Dan Nabi mencontohkannya, maka ikhtiar itu adalah sunnah Nabi, jalan hidup yang dilakukan. Tetapi dalam usaha dan kerja yang kita lakukan, sandaran harapannya kepada Allah. Terus yang ketiga, mulai dari ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan atau dosa baik di waktu malam maupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampunan kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni ya untuk kalian. Kalimat yang ketiga ini perintah untuk mohon ampunan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa innakum tukhti'un, sesungguhnya kalian terus-menerus berbuat dosa. Di faktanya manusia itu terus saja melakukan kesalahan. Maka berbuat dosa dan kesalahan itu bagian dari sifat yang melekat pada manusia. Bukan berarti orang pokok yang nutusung, dia tetap pokok.
Tetapi Allah menguji manusia dengan sifat-sifat yang ada pada manusia. Dia punya potensi berbuat dosa, juga punya potensi untuk berbuat kebaikan atau ketaatan. Ya. Pada setiap perbuatan yang dilakukan ada tuntutan amal yang Allah perintahkan. Pada setiap perbuatan yang dilakukan manusia ada tuntutan amal yang menjadi ujian yang Allah berlakukan. Kalau manusia berbuat dosa, tuntutan pada saat itu adalah memohon ampunan kepada Allah, mencabut diri dari dosa yang dilakukan, berazam, bertekad untuk tidak lagi mengulangi, segera mengikuti dengan amal kebaikan yang diperintahkan. Ya. Nah, ini semua adalah tuntutan amal dari perbuatan dosa yang dilakukan. Pada saat manusia melakukan ketaatan, tuntutan amalnya adalah menyadari bahwa Allah yang telah memberi petunjuk kepada dirinya dalam melakukan amal yang benar itu, memampukan dia untuk bisa menunaikannya, menjaganya agar bisa menetapi amal kebaikan yang sudah dia lakukan itu. Kemudian menjaga pula motivasi atau niat dalam beramal atau tetap ikhlas itu tuntutan amal tak kalah melakukan kebaikan. Nah, sehingga ada satu hadis mengatakan, seandainya manusia tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan membinasakan, mematikan semuanya, lalu menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, tapi kemudian memohon ampunan kepada Allah, bertobat dan melaksanakan perintah. Jadi tidak dibenarkan berbuat dosa, ya, karena itu termasuk bentuk kezaliman tadi, kezaliman terhadap dirinya. Seharusnya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jadi tatkala perintah malah ditinggalkan, larangan malah dikerjakan, itu perilaku zalim. Ya. Nah, saat melakukan perilaku zalim yaitu berbuat dosa, yang Allah perintahkan adalah memohon ampunan kepadanya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Padahal aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampunan kepadaku. Jadi tuntutan amal pada saat kita berbuat dosa adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu. Jadi pada kalimat yang ketiga ini larangan untuk berbuat dosa. Ya, pertama, manusia ya punya sifat yang melakukan perbuatan dosa. Ya, karena memang ada potensi yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan dosa itu. Kita sudah pelajari ayat 7 sampai 10 surah As-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi ya itu justru menjadi ujian yang Allah berlakukan ya, agar manusia melakukan apa yang Allah perintahkan tatkala ia terlanjur melakukan perbuatan dosa itu, yaitu mohon ampunan kepada Allah, mencabut diri dari dosa, mengikuti dengan amal kebaikan ya, dan terus menjaga amal ketaatan. Nah, kemudian pada kalimat yang ketiga ini juga Allah mengungkapkan bahwa Allah mengampuni semua dosa agar manusia tidak mengalami keputusasaan dari memperoleh ampunan Allah. Karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya mengampuni semua dosa. Tentu diampuni dosa itu dengan syarat yang telah ditetapkan Allah dan harus dipenuhi oleh hambanya.
kami sudah sampaikan itu di ayat 133 sampai lebih di ayat 135 surat Ali Imran. Terus masuk sekarang di bagian yang keempat nih. Terus tadi tidak tadi inakum. Terus yang keempat adalah ya ibadi innakum lan tablughu durri. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menimpakan madharat kepadaku. Fataburuni, di mana kalian yang mendatangkan madharat itu kepadaku. Walan tablughu naf'i, kalian juga tidak akan sampai kepada mendatangkan manfaat untukku. Kalian tidak bisa mendatangkan manfaat untukku. Fatan fa'uni, itu keempat ya. Pada kalimat keempat ini maknanya bahwa yang punya kuasa untuk menolak madharat atau mendatangkan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala hamba ini berupaya untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat hamba ini melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepadanya, maka sedikit pun itu tidak mendatangkan kemanfaatan bagi Allah. Tapi kemanfaatan dari ketaatan itu kembali kepada dirinya sendiri, pelaku ketaatan tersebut, yaitu manusia. Begitupun kalau manusia berbuat dosa, maka sedikit pun itu tidak akan membahayakan mendatangkan madharat bagi Allah. Tapi madharat atau bahaya itu menimpa kepada pelaku dosa atau kedurhakaan dosa. Kemudian yang kelima, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal dari kalian dan yang paling akhir, baik dari kalangan jin maupun manusia, semua itu berkumpul, adalah orang-orang yang paling takwa hatinya, at-taqwa birojulin wahidin, yang paling takwa hatinya di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'an, maka yang demikian itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Yang ini pun menunjukkan kita takwa dan Gusti Allah, bahkan tambah jin dari awal sampai akhir itu kumpul dari siji, itu sekedhik kemawon sedikit pun tidak akan menambah kerajaan Allah. Kekuasaan Allah tidak bertambah dengan ketakwaan manusia. Begitupun sebaliknya, pada kalimat ini masih dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya yang paling awal paling akhir dari kalangan jin maupun manusia, semua itu adalah orang yang paling jahat hatinya, berkumpul semuanya, mana kosong dari kami mulki
sedikitpun tidak akan mengurangi kerajaan. Jadi tidak akan bertambah kerajaan Allah dengan ketakwaan hamba-hambanya, tidak akan berkurang kerajaan Allah dengan kedurhakaan hamba. Pada kalimat ini juga terisyaratkan peran hati berkenaan dengan takwa dan kedurhakaan yang dilakukan, karena diungkapkan dengan qol, ya, atau qalbi rajulin wahidin, ya, atau afjari qalbi rajulin wahidin. Itu mengisyaratkan hubungan hati dengan kualitas perilaku. Atau qalbi rajulin wahidin. Rajulin wahidin minkum, dengan afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Qalbi rajulin wahidin minkum. Atau qalbi atau afjari qalbi, lafal qalb ini, ya. Mengisyaratkan korelasi atau hubungan antara hati dengan korelasi kualitas hati dengan perilaku. Jadi dari pokok persoalan masalah dolim dan adil, ya, itu hati menjadi penentu untuk bisa melaksanakan keadilan atau menjauhi, meninggalkan kezaliman yang diharamkan. Saat manusia melaksanakan yang semestinya, itu berarti berlaku adil. Kalau melakukan yang tidak semestinya, berarti berlaku dolim. Sesungguhnya kemanfaatan, ya, maupun kerugian dari perbuatannya kembali kepada dirinya. Lalu bagi Allah sedikit pun tidak akan berkurang maupun bertambah dengan perilaku yang dikerjakan oleh manusia. Dan yang mesti dipahami bahwa perilakunya seperti apa, adil atau dolim, penentunya adalah kualitas hati.
Kemudian kalimat berikutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi shahidin wahid. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang paling awal hingga yang paling akhir, baik dari manusia maupun jin, qamu semuanya berdiri, berada fi shahidin wahidin, berada di satu tempat, berada di satu tempat yang luas. Shahidin wahidin, wahidin itu mendapatkan satu tempat itu yang luas, tanah lapang lah itu. Fasa'aluni, lalu mereka semua meminta kepadaku. Fa'atoitu, lalu aku beri kulla insanin mas'alatahu, setiap orang itu diberi oleh Allah sesuai dengan permintaannya. Semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta, dan setiap yang minta dikasih oleh Allah. Mana qasadzalika mimma indi, yang demikian itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, atau apa yang jadi milik Allah tidak akan berkurang. Illa kama yang usul mikhyatu idahut khilal bahar, kecuali hanya seperti berkurangnya, atau seperti apa berkurangnya al-mikhyatu idahut khilal bahar, jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Jarum dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat, kemudian yang netes itulah ya, yang netes itulah apa yang sudah diberikan pada seluruh yang minta tadi. Dan masih ada lautan luas yang tidak terkurangi sama sekali, kecuali hanya tetesan dari jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Artinya sebanyak apapun yang diminta dan Allah berikan sebagaimana permintaan, itu tidak akan mengurangi kecuali sangat-sangat sedikit ya. Nah ini kalau korelasinya dengan kalimat sebelumnya, bahwa tadi kan ketakwaan atau kedurhakaan yang dilakukan itu berarti ada balasan yang akan diberikan. Lalu Allah beri sebagai balasan dari perbuatan itu sebanyak apapun yang diberikan, bagi Allah itu sedikit ya. Allah hendak memberitahukan keluasannya, keluasan karunia-Nya yang diberikan kepada hamba-hambanya sebanyak apapun dalam kalkulasi manusia itu sangat sedikit dan kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini kan ada yang tanya enggak, dungo terus nyuwun kok rasanya pakai wong jalur. Bagi yang minta mungkin kakek jalur, bagi Allah itu belum seberapa. Maka tidak usah pakai wong nyuwun terus. Karena yang Allah berikan bukan hanya kita yang seorang, bahkan seluruh manusia dan jin berkumpul di satu tempat. Setiap yang berkumpul minta, dan setiap yang minta dikasih, itu pun tidak mengurangi apa yang menjadi milik Allah, kecuali hanya seperti air yang netes pada jarum yang dimasukkan ke dalam lautan ya, di sana. Itu hubungannya terkait dengan apakah ketakwaan atau kedurhakaan itu ada balasan, dan bagi Allah
sangat sedikit apa yang diberikan itu. Ya ibadi innakum ya ibadi innama hiya a'malukum. Setelah terkait dengan masalah balasan atau apa yang Allah berikan dari perbuatan itu, lalu Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hiya itu adalah a'malukum, amal-amal kalian. Uhsiha, aku akan hitung amal-amal kalian itu lakum untuk kalian. Tsumma uwafikum iyyaha, lalu aku akan sempurnakan untuk kalian balasan. Jadi bukan hanya uhsiha lakum, aku hitung lalu balasannya akan aku berikan kepada kalian, bahkan uwafikum akan aku sempurnakan. Jadi kalau bagian ini tadi, perbuatan itu akan mendapatkan balasannya, ya. Kemudian Allah dalam memberi balasan itu tidak hanya sesuai dengan amal yang kita lakukan, bahkan Allah akan menyempurnakannya. Terus bagian terakhir, faman wajada khairan, maka barang siapa mendapati khairan, kebaikan dari apa yang ia terima sebagai balasan tadi, dia kok dapatnya kebaikan dari hasil perbuatannya, fal yahmadillah, maka hendaklah ia memuji Allah. Hendaklah ia memuji Allah, karena Allah yang memberi petunjuk kepada dirinya, karena Allah yang memampukan dirinya untuk melakukan kebaikan itu, karena Allah yang memberikan balasan, bahkan menyempurnakan balasan itu, maka selayaknya ia memuji Allah. Jadi awal ini saja ini kan orang muda, gitu kan? KPKP dibalik, ya. Kita ini berbuat kan tidak punya modal. Allah yang kasih, Allah yang memberi balasan juga. Maka kalau mendapatkan balasan kebaikan, ya dipuji Allah. Maka kalau sombong itu salah belas. Orang modal kok sombong, hendaklah memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, tetapi siapa yang mendapatkan ghaira dzalika, selain itu, selain kebaikan, berarti mendapatkan balasan yang buruk. Fala yalumanna, maka jangan dia mencela illa nafsahu, kecuali mencela dirinya sendiri. Karena Allah sudah menunjuki, Allah sudah memberi kemampuan, Allah sudah mendatangkan petunjuknya, Allah sudah memberikan contohnya. Nah, kalau tetap tidak melakukan yang semestinya, dan dengan itu dia dapat balasan yang tidak baik, ya jelas jangan Allah. Hendaklah ia mencela dirinya sendiri. Ya. Jadi itu hadis yang ke-24. Secara keseluruhan saya kira bisa dipahami ya. Ringkasnya, keseluruhan yang ada di kehidupan ini adalah keadilan atau kezaliman. Kalau selaras dengan apa yang Allah perintahkan, itulah sikap berlaku adil. Kalau bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, itulah kezaliman, dan Allah telah menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram. Nah, kemudian berkaitan dengan apa yang kita butuhkan, kemudian balasan dari perbuatan yang kita lakukan sudah dijelaskan semua tadi. Pada akhirnya pasti Allah akan memberikan balasan dari amal-amal yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ya, menang sendok. Iya, tadi kan dijelaskan masalah untuk adil tidak boleh, itu saya merasakan itu ada di buku perubahan Pak. Bagaimana dengan yang katanya kan ulama semongko itu satu. Bahwa itu saya tadi merasakan Allah itu akan menyadarkan yang lurus-lurus tadi. Berarti Allah itu suka cerita drama juga ya. Bahwa orang yang tadi itu tidak berbuat nggak baik kemudian insaf, minta ampun, lebih suka yang itu biasanya. Ya. Yang pertama tadi ulama-ulama yang tidak di Amin itu kelihatannya kan lebih condong ke Jokowi lah. Wah, ada lawannya. Semua yang ditanyakan bagaimana dengan ulama-ulama seperti itu yang tidak cenderung kepada keadilan. Ada amanah ilmu bagi orang-orang yang Allah percayakan ilmu kepada dirinya. Jadi amanah itu bisa harta, bisa ilmu, bisa kedudukan. Para ulama itu adalah orang-orang yang diamani ilmu. Dan ilmu itu semestinya mengarahkan kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, amanah dari Allah begitu. Ilmu ini haruslah mengantarkan orang kepada iman dan menjadi landasan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan menjadi penerang sehingga ia mengetahui yang hak dengan yang batil lalu meninggalkan kebatilan itu dan melakukan pembelaan terhadap yang hak. Harusnya begitu amanah. Maka amanah tidak digunakan itu berarti perilaku khianat. Dan orang-orang yang dititipi atau diamani ilmu bisa saja berlaku khianat, sebagaimana orang yang dititipi harta juga berlaku khianat terhadap amanah. Orang yang dititipi amanah kekuasaan juga bisa berlaku khianat terhadap kekuasaan. Jadi para ulama dalam hal ini adalah orang yang dititipi, diberi kepercayaan dengan atau berupa ilmu. Kalau seharusnya dengan ilmu itu dia beriman dan taat kepada perintah Allah, menunjukkan manusia dan mengajak mereka untuk iman dan taat pada Allah. Kalau tidak demikian, berarti ulama ini berkhianat terhadap amanah ilmu yang Allah berikan. Dan ini yang oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan ulama usul, ulama yang jahat. Ulama usul, ulama asu itu jahat, buruk. Ulama yang jahat. Ulama usul, asu. Ulama asu. Ulama ini kan ulama usul. Kalau ini al-ulama dipakai alif. Ulama yang buruk, ulama yang jahat.
Jadi sama ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada ulama yang demikian, dia tidak berpihak kepada kebenaran, keadilan, sebagainya, berarti dia ulama yang jahat, ulama yang khianat terhadap amanah ilmiah. Dan itu bukan hanya pada umat Nabi Muhammad terjadi, pada umat terdahulu juga ada, dan Al-Quran banyak menceritakan itu. Ya, di kalangan Bani Israel kan banyak ulamanya juga yang menutupi atau menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah, tetapi mereka menutupinya, menyembunyikannya, mengubah-ubah ya kitab yang ada pada mereka, sehingga kebenaran itu ya tertutupi. Nah, itu juga salah ulama. Itu dari ulama muslim juga tuh, yang ini tadi. Kalau dari Bani saya ceritakan, Bani Israel pada umat terdahulu mereka mengubah isi Taurat, isi Injil, ya. Di kalangan umat Islam kan juga ada yang Quran itu diubah-ubah, mungkin penafsirannya sesuai dengan pesanan, sesuai dengan teman sejati. bayari Pak. Salah. Tidak mengungkapkan secara apa adanya agar kebenaran itu tidak tampak demi mendapatkan harta, kedudukan, popularitas. Dan di antara ulama kaum muslimin itu seperti itu juga. Ulama dunia. Iya. Jadi perilaku zalim itu bisa terjadi di kalangan ulama, bisa terjadi di kalangan orang yang berharta, bisa terjadi di kalangan orang yang ya punya popularitas dan sebagainya. Semuanya adalah usia. Kemudian kedua, jadi mungkin terkait dengan seandainya manusia itu tidak ada yang berbuat salah sama sekali, Allah akan membinasakan semuanya dan menciptakan makhluk baru yang berbuat salah, berbuat dosa, tapi mau beristighfar, mohon ampunan dan bertobat. Kalau manusia itu sama sekali tidak berbuat salah, sama sekali tidak berbuat dosa, ayo serampung. Artinya sudah tidak perlu berlaku adanya usia kan? Ya. Justru Allah hendak menguji dengan adanya potensi dan kemungkinan melakukan kesalahan, tapi dia bisa menahan, mengendalikan itu tidak melakukan. Barulah dia mendapatkan balasan dari Allah. Kalau seperti malam malaikat, tidak ada potensi berbuat dosa, kan tidak perlu dikasih balasan. Itu maknanya kan gitu. Maka benar seandainya manusia sudah tidak berbuat salah, dosa, ya sudah tidak ada perlunya lagi. Allah ingin menguji dengan adanya potensi berbuat salah itu. Di saat yang sama juga diberi potensi untuk melakukan yang benar. Disitulah layak untuk diuji dan mendapatkan balasan. Dan diciptakan musuh. Iya. Kalau pas ngaji seperti ini jenengan baik semua itu rasa gila. Tidak perlu dipuji om pas ngaji apa-apa. Kalau coba kata teman di situ tidak sedang berlangsung mengajar nanti ngobrol di ya aslinya. Kemampuan pengendalian dirinya kan kelihatan. Nah, begitulah Allah memperlakukan ujian ini. Makanya cara membinasakan itu apakah seperti sekarang yang terjadi di Palestina itu? Yang membinasakan bukan Allah tapi lewat manusia, lewat Bani Israel. Orang-orang Palestina itu orang-orang yang kalau membinasakan, menghancurkan, mematikan semua dalam konteks karena perbuatan dosa, kedurhakaan yang dilakukan, itu pun juga ada yang
ada sekian banyak yang disampaikan oleh Allah, misalnya umat-umat terdahulu yang mengingkari Rasul yang diutus, mendustakan dakwah Rasul tersebut, itu juga dibinasakan oleh melalui apa? Melalui apapun yang Allah kehendaki. Bisa lewat tangan manusia, bisa lewat alam yang dikirim oleh Allah untuk membinasakannya. Pada umat Nabi Nuh dibinasakan umat Nabi Nuh karena kedurhakannya itu dengan didatangkan banjir. Binasa semuanya, kami tenggelamkan semuanya. Fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Lalu kami selamatkan Nuh dan orang yang beriman bersamanya di dalam kapal. Selamatkan ya. Pada kaumnya Nabi Nuh dibinasakan dengan apa? Dibalik bagian bawah menjadi bagian atas, tertimbun mereka semua habis binasa. Ya. Pada kaumnya Nabi Nabi Hud, kaum Ad, kemudian Nabi Soleh, kaum Tsamud, didatangkan angin kencang yang sangat dingin 7 malam 8 hari atau 7 hari 8 malam ya, yang menghabisi semuanya seolah-olah belum pernah ada yang bukan sebelumnya. Jadi yang Allah datangkan untuk membinasakan bisa jadi hal-hal yang mungkin diremehkan oleh manusia. Angin, air, batu, hewan. Ya, hewan. Raja Abraha itu kan mau menghancurkan Ka'bah cuma di kalau Abraha kan dengan gunung api yang menjatuhi batu. Kalau Namrud, nah itu batu dari neraka. Jadi mungkin hal-hal yang dianggap remeh, tapi manusia yang sombong dengan hartanya, sombong dengan kekuasaan itu tidak bisa mengatasi hal-hal yang mereka sepelekan. Allah tidak menjelaskan kemahakuasaannya. Bisa jadi juga dengan perantaraan manusia, orang-orang beriman yang memerangi orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana terjadi pada peperangan yang dilakukan Rasul dengan para sahabat, dengan orang-orang musyrik dan orang kafir. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Atau nggak jadi menirunya? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.